Halo guys, jadi di sini saya bersama kelompok akan berkampanye tentang gagal ginjal. Materi yang akan saya bahas yang pertama, pengertian gagal ginjal. Yang kedua, penyebab gagal ginjal. Yang ketiga, tanda-tanda timbulnya gagal ginjal. Yang keempat, akibat dari penyakit gagal ginjal. Yang kelima, pengobatannya. Dan keenam, cara pencegahan gagal ginjal. Selamat menyaksikan. Apa sih itu gagal ginjal? Gagal ginjal adalah ketika ginjal mengalami kehilangan kemampuan untuk menyaring zat sisa dari darah dengan baik. Jika ginjal mengalami kehilangan kemampuan untuk menyaring, maka akan terjadi penumpukan limbah dan zat kimia pada darah menjadi tidak seimbang. Secara medis, gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai penurunan laju penyaringan atau filtrasi ginjal selama 3 bulan atau lebih. Gagal ginjal disebabkan oleh 3 hal, yaitu kerusakan pada ginjal langsung, kurangnya pasukan darah ke ginjal, dan penyumbatan pada ginjal atau saluran kemih. Berdasarkan klasifikasi penyakitnya, gagal ginjal bisa dibedakan menjadi 2 jenis utama, yakni gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Berikut adalah penjelasannya. Gagal ginjal akut adalah kerusakan pada ginjal yang baru terjadi selama beberapa jam atau beberapa hari. Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut, diantaranya yang pertama itu ada berkurangnya aliran darah pada ginjal, yang kedua cedera parah pada ginjal, yang ketiga itu luka parah yang parah, yang keempat adalah penyakit tertentu seperti glomerulonefritis. Dan yang terakhir penyebab gagal ginjal kronis. Seseorang dikatakan mengalami gagal ginjal kronis apabila kerusakan pada ginjal yang dialaminya sudah lebih dari 3 bulan. Berikut diantaranya: mengalami kebiasaan merokok, menderita obesitas, memiliki riwayat penyakit ginjal dalam keluarganya, dan memiliki gangguan prostat. Tanda yang pertama yaitu mulai merasa lelah akibat dari penumpukan racun dan kotoran di dalam tubuh. Yang kedua itu kulit terasa gatal dan kering akibat dari kurangnya dan ketidakseimbangan mineral dan nutrisi di dalam tubuh. Yang ketiga muncul bau yang tidak sedap dari dalam mulut akibat dari racun yang sudah menumpuk sampai ke mulut. Buktinya juga karena saat asupan makan atau minum muncul bau yang tidak sedap. Yang keempat yaitu merasa sesak napas terutama saat berbaring karena kurangnya produksi sel darah merah. Yang kelima yaitu sulit konsentrasi dan merasa bingung karena kurangnya sel darah merah. Yang keenam itu sleep apnea. Sleep apnea terjadi akibat dari terjadi radang atau ada penyempitan di tenggorokan yang menyebabkan kurang oksigen masuk. Yang ketujuh kurangnya nafsu makan karena penumpukan racun dalam tubuh. Yang kedelapan yaitu urin berbusa akibat adanya protein albumin. Protein albumin juga terdapat di dalam telur dan itu tercampur di urin. Yang berikutnya ada sering buang air kecil terutama di malam hari. Berikutnya ada sering saat buang air kecil atau saat urin terdapat darah di dalamnya akibat dari fungsi ginjal yang tidak bekerja dengan baik. Berikutnya ada fungsi otot yang tidak bekerja dengan baik atau ototnya merasa kram. Otot merasa kram karena ketidakseimbangan elektrolit yang mengakibatkan nutrisi seperti fosfor dan kalsium mengalami penurunan. Berikutnya terjadi kebengkakan terutama di bagian pergelangan kaki, tangan, lengan, dan muka. Di bagian muka biasanya terdapat di daerah mata akibat terkenanya infeksi dan mengalami pembengkakan akibat adanya protein yang pecah di daerah muka. Akibat dari penyakit gagal ginjal yang dialami pada korban. Terdapat banyak sekali akibat yang dialami penderita gagal ginjal yang sangat mempengaruhi baik bagian dalam maupun bagian luar penderita. Dikarenakan ginjal sudah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu menyaring atau menetralisasi racun yang ada di dalam tubuh kita. Hal tersebut menyebabkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh penderita mengalir dengan bebas, sehingga mengakibatkan rentannya tubuh penderita terserang berbagai penyakit. Akibatnya,
Penderita penyakit gagal ginjal ini harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi dan berkonsultasi ke dokter untuk menjalani berbagai macam pengobatan, seperti cuci darah, untuk menggantikan fungsi ginjal yang telah rusak atau gagal berjalan. Dan apabila langkah untuk pengobatan penyakit gagal ginjal ini tidak dilakukan, kondisi penderita penyakit gagal ginjal ini akan semakin parah dan menyebabkan kerusakan ginjal permanen, hingga yang paling parah yaitu kematian. Untuk itu, harus dilakukan langkah cepat dalam menangani penyakit ini untuk menghindari komplikasi yang sangat serius pada penderitanya. Penyakit ginjal ini tidak dapat disembuhkan. Nah, perawatan ini difokuskan untuk meredakan gejala, mencegah kemungkinan komplikasi, serta menghambat perkembangan penyakit ginjal kronis yang lebih parah. Nah, tujuan tindakan ini adalah untuk mengendalikan penyakit yang menyertai kondisi ginjal sehingga penurunan fungsi ginjal tidak bertambah buruk. Obat yang dapat diberikan antara lain, yang pertama ada obat hipertensi. Tekanan darah tinggi dapat menurunkan fungsi ginjal dan mengubah komposisi elektrolit dalam tubuh. Kemudian ada suplemen untuk anemia. Suplemen ini untuk mengatasi anemia pada penderita gagal ginjal kronis adalah suntikan hormon eritropoietin yang terkadang ditambah suplemen besi. Kemudian ada obat diuretik. Obat ini dapat mengurangi penumpukan cairan pada bagian tubuh seperti tungkai. Kemudian ada suplemen kalsium dan vitamin D. Kedua suplemen ini diberikan untuk mencegah kondisi tulang yang melemah dan beresiko patah tulang. Kemudian yang terakhir ada obat kortikosteroid. Obat ini diberikan untuk penderita gagal ginjal kronis karena penyakit glomerulonefritis atau peradangan unit penyaringan dalam ginjal. Cara mencegah gagal ginjal. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan ginjal dengan minum air putih, berhenti merokok, tidur dengan cukup, dan jaga agar berat badan tetap ideal. Yang kedua, lakukan pemeriksaan rutin jika memiliki penyakit tertentu, seperti hipertensi dan diabetes, merupakan penyakit yang sering menyebabkan komplikasi berupa penyakit ginjal. Yang ketiga, yaitu batasi makanan tertentu. Beberapa pilihan makanan yang sebaiknya dibatasi itu seperti makanan kaleng, ikan asin, alpukat, pisang, daging olahan, roti gandum, dan nasi merah. Sekian kampanye dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan.